Hai Sobat Sehat, saya Liza. Di episode podcast kali ini kita akan membahas terkait kesempatan magang dan karir di BPJS Kesehatan. Nah, pada hari ini saya tidak sendirian loh, saya ditemani oleh salah satu duta BPJS Kesehatan. Nah, monggo nih Mas untuk perkenalan dirinya. Halo, nama saya Dedus Koputra, saya staf SDM dan Umum BPJS Kesehatan Camo Mamuju. Ya, kalau boleh tahu di BPJS Kesehatan sudah berapa lama Mas menjabatnya? Saya sekitar 4 tahun sekian karena udah mau jalan 5 tahun juga di BPJS Kesehatan Camo Mamuju. Oh, lumayan lama ya Mas. Kalau boleh tahu nih, Mas Dede asalnya dari mana? Saya dari kota Surabaya, Jawa Timur. Oh, jauh juga ya Mas penempatannya sampai ke Sulawesi Barat. Nah, kalau boleh tahu Mas Dede bisa diceritakan pengalamannya awal bekerja di BPJS Kesehatan. Saya awal bekerja menjadi pegawai tidak tetap di kantor cabang Surabaya sebagai relationship officer, dan saat itu saya juga beberapa kali membuat inovasi, salah satunya juga yang diimplementasikan sampai sekarang terkait dengan pemeriksaan, serta setelah itu ada rekrutmen pegawai tidak tetap menjadi pegawai tetap. Nah, saya mengikuti tes tersebut sehingga alhamdulillahnya saya lolos menjadi pegawai tetap, dan penempatan awal saya menjadi pegawai tetap adalah di kantor cabang Mamuju. Wah, ternyata Mas Dede ini adalah salah satu sosok dari duta BPJS yang sangat inspiratif ya teman-teman. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Mas Dede, bisa seberapa banggakah Mas Dede bekerja di BPJS Kesehatan? Untuk itu, kalau saya pikir ketika saya pertama kali masuk di BPJS Kesehatan dan menjadi bagian dari duta BPJS Kesehatan, saya rasa hal yang sangat luar biasa yang saya rasakan ketika saya menjadi bagian dari duta BPJS Kesehatan, yang mana saya bisa membantu rakyat atau masyarakat kita sendiri, terutama bisa keluarga atau tetangga, itu mendapat jaminan kesehatan. Nice. Nah, menurut Mas Dede, poin-poin apa saja yang menarik selama Mas Dede bekerja di BPJS Kesehatan? Poin-poin yang menarik ketika saya bekerja di BPJS Kesehatan, salah satunya kita diajarkan terkait dengan integritas, yang di dalamnya itu jujur, kita harus jujur, kita harus profesional di dalam bekerja, serta juga kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai. Yang kedua, poin yang kedua, kolaborasi. Setiap kita melakukan apapun, kita perlu yang namanya kolaborasi, baik itu antar rekan kerja, bagian, ataupun dengan instansi lainnya. Yang ketiga, terkait dengan pelayanan prima, yang mana kita sendiri adalah badan publik yang mengurusi terkait jaminan kesehatan, yang di samping itu kita tahu bahwa BPJS Kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat. Yang keempat, itu terkait dengan inovasi dan inovatif. Bagi duta BPJS Kesehatan, kita perlu yang namanya inovatif, karena setiap pelayanan prima kita perlu juga namanya transformasi mutu layanan, sehingga perlu adanya inovatif bagi duta BPJS Kesehatan, sehingga adanya inovasi-inovasi dari anak-anak muda di duta BPJS Kesehatan untuk memberikan kontribusi terhadap layanan masyarakat di Indonesia ini. Wah, ternyata cerita dari pengalaman Mas Dede ini sangat menarik dan inspiratif ya Sobat Sehat. Bagaimana kalau kita bahas lanjut tentang kesempatan bekerja dan berkarir di BPJS Kesehatan. Apalagi ini Mas Dede kan di bagian SDM ya, sumber daya manusia. Jadi pas banget nih kalau kita tanya-tanya lebih lanjut tentang kesempatan kerja dan berkarir di BPJS Kesehatan. Jadi boleh diceritakan Mas Dede secara status kepegawaian di BPJS Kesehatan itu seperti apa? Di BPJS Kesehatan memiliki status kepegawaian, yang pertama pegawai administrasi tidak tetap, yang kedua pegawai non karir, yang ketiga pegawai karir, yang mana setiap status kepegawaiannya juga akan dites secara psikotes juga gitu. Jadi banyak runtutannya yang akan dilalui pegawai tidak tetap,
menjadi non karir ataupun ke karir itu sendiri gitu. Oh iya, terkait status kepegawaian ini kan ada 3 macam ya Mas Dede. Yang pertama itu pegawai administrasi tidak tetap, yang kedua itu pegawai karir, yang ketiga pegawai non karir. Nah, yang membedakan antara 3 status kepegawaian ini apa ya Mas? Yang membedakan yang pertama itu dari sisi distinct job profile-nya. Jadi job desk-nya, job deskripsi setiap status kepegawaiannya. Untuk PATT atau pegawai administrasi tidak tetap itu hanya mempunyai tugas dan kewajiban yang secara administrasi saja. Akan tetapi untuk pegawai-pegawai yang non karir itu selain juga administrasi, dia juga melakukan tugas dan tanggung jawab itu yang terkait dengan hal-hal strategis di BPJS Kesehatan, baik itu non karir maupun karir itu sama. Jadi seperti itu. Wah, menarik juga ya dari status kepegawaian yang ada di Duta BPJS Kesehatan. Nah, dari beberapa pilihan tentunya status kepegawaian mempengaruhi gaji juga ya Mas? Ya, pasti, tentu. Nah, bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan atau statusnya masih fresh graduate alias yang baru lulus nih, gimana sih caranya Mas Dede untuk bergabung menjadi salah satu duta di BPJS Kesehatan? Nah, ini nih yang teman-teman tunggu nih sebenarnya nih, sesi ini nih. Karena teman-teman nanti bisa mengakses website Talentix BPJS Kesehatan. Nanti websitenya bisa dilihat di link ini ataupun di kolom deskripsi ya. Teman-teman juga bisa apply nih mulai hari ini nih. Karena untuk pegawai karir kita lagi buka lowongan nih. Nah, jadi lowongannya itu untuk di-apply-nya itu kalau bisa sebelum tanggal 31 Oktober untuk pegawai tetap karir. Akan tetapi untuk pegawai administrasi tidak tetap, kita juga buka lagi nih. Nanti deadline-nya sampai sebelum 31 Desember tahun 2024. Sehingga untuk teman-teman yang fresh graduate ataupun yang sudah berpengalaman, silakan untuk meng-apply. Ditunggu ya. Wah, kesempatan yang bagus nih buat teman-teman Sobat Sehat untuk segera mendaftar mumpung lagi buka ya Mas Dede lowongannya. Iya, jadi diharapkan nih teman-teman apply secepat mungkin. Nah, kalau misalkan terkait magang nih Mas Dede, apakah sebelumnya pernah ada mahasiswa magang di kantor BPJS Kesehatan? Dan kalau memang ada, apakah ada batas waktunya dan benefit apa saja yang diperoleh oleh mahasiswa magang? Ya, untuk magang itu sendiri kita ada 2 cara. Yang pertama, mengikuti rekrutmen magang secara resmi dari kantor pusat yang mana akan diterbitkan untuk sertifikatnya yang ditandatangani oleh direksi. Akan tetapi, kami juga menerima teman-teman magang di daerah terutama seperti halnya di kantor cabang Mamuju ini, di wilayah Mamuju kita juga terima. Akan tetapi untuk sertifikatnya nanti tanda tangannya minimal itu kepala cabang nanti yang tanda tangan. Nah, untuk benefitnya itu sendiri, untuk yang program dari kantor pusat, teman-teman magang nanti mendapat gaji. Nah, gajinya nanti bervariasi. Nanti teman-teman akan mendapatkan gaji sesuai dengan yang udah ditentukan setiap cabangnya oleh kantor pusatnya. Begitu. Untuk yang teman-teman magang yang melalui kantor cabang itu tidak mendapatkan gaji, akan tetapi mendapatkan pengalaman. Aja sih. Luar biasa ya, menarik juga ya dari untuk bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin daftar magang segera karena selalu terbuka ya tiap tahunnya di kantor BPJS Kesehatan. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mas Dede, bagaimana kalau misalkan kita ada keluarga di kantor BPJS Kesehatan, terus kita juga mau melamar di kantor BPJS Kesehatan di kantor yang sama, misalnya di kantor Mamuju, apakah bisa Mas? Tidak diperbolehkan. Wah, kenapa tuh Mas nggak boleh? Karena secara regulasi di BPJS Kesehatan bahwa untuk teman-teman duta BPJS Kesehatan apabila memiliki saudara di kantor cabang dan satu kantor cabang atau satu kedeputian dianggap adanya benturan kepentingan atau benturan konflik kepentingan seperti itu. Oh, ternyata salah satu alasannya itu untuk menghindari benturan kepentingan ya Mas, dan tentunya juga tetap menjaga profesionalitas kerja pegawai.
kayaknya saya jadi penasaran juga nih Mas Dede dengan budaya organisasi yang ada di BPJS Kesehatan. Dan kalau teman-teman perhatikan, seragam yang digunakan oleh Duta BPJS Kesehatan tuh berbeda-beda kan Mas Dede tiap harinya. Dan keren sih kalau aku lihat Mas. Iya sih, kalau di Duta BPJS Kesehatan sendiri itu kita mengadut yang namanya budaya fun and meaningful. Gitu kan? Kita bekerja itu dengan fun, akan tetapi kita juga tidak menghilangkan namanya meaningful, kebermaknaan dalam kita bekerja. Setiap apa yang kita lakukan itu harus yang namanya fun dan bermakna dalam diri kita dan bagi masyarakat juga. Sehingga suasana kerja kita itu juga dicerminkan dari seragam kita. Dan setiap harinya seragam kita memiliki makna masing-masing. Mas Dede tahan dulu Mas Dede, terkait seragam kita simpan dulu ya. Terkait seragam ini bisa kita bahas di episode podcast selanjutnya. Nah, terakhir dari saya terkait tips and trick khusus dari Kak Dede, apakah mungkin dari pengalaman juga bisa di-share ke Sobat Sehat gimana sih biar lancar pas daftar kerja dan bisa bergabung di BPJS Kesehatan sebagai Duta BPJS Kesehatan, Mas? Oke, tipsnya teman-teman itu yang pertama membuat CV yang baik dan benar. Nah, banyak teman-teman yang membuat CV itu yang masih beberapa poin yang masih kurang tepat dirasanya, sehingga para HRD atau HR di manapun itu akan melihat CV yang menarik yang terutama. Yang kedua, terkait dengan keikutsertaan organisasi serta pengalaman kerja ketika kita lulus ataupun masih kuliah di fakultas ataupun universitas yang kita belajar itu sendiri. Yang ketiga, apabila memiliki sertifikat untuk berprestasi atau sertifikasi, silakan untuk dilampirkan pada CV. Nah, itu teman-teman perlu tuh, sehingga ketika para HRD ataupun staf SDM di kantor pusat ataupun di kantor cabang gitu kan, itu akan memberikan rekomendasi juga tuh akhirnya ketika teman-teman memiliki kompetensi di dalam CV-nya, terlihat tuh kompetensinya. Mungkin itu aja sih. Wah, makasih banyak ya Mas Dede atas informasi dan ilmu yang telah di-share pada hari ini. Apalagi sekarang sudah terbuka ya lowongan di kantor BPJS Kesehatan. Ditunggu apa lagi nih teman-teman, yuk segera daftar sebagai siapa tahu bisa menjadi salah satu di Duta BPJS Kesehatan. Baik, terima kasih teman-teman Sobat Sehat. Sampai jumpa.